adalah video yang kalian tunggu-tunggu. Gua akan spill alokasi porto invest gua untuk 2024 di video kali ini. Pastiin sebelum mulai jangan lupa subscribe. Di 2024, alokasi porto invest gua kira-kira akan seperti ini. 70% kripto, 15% saham US, dan 15% saham Indonesia. Ini beda jauh dari tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun-tahun sebelumnya, porsi untuk kripto cuma di 5-10%. Di tahun ini udah naik ke 40%, dan mulai 2024, gua akan hajar lebih banyak lagi sampai 70%. Mungkin kalian banyak yang bingung, apa nggak terlalu agresif? Apa nggak bahaya? Di sini gue akan jelasin konsep investasi yang sebenarnya. Satu tujuan utama investasi yaitu untuk amanin aset kita dari yang namanya inflasi. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu jelas biar asetnya bisa terus bertumbuh dan kasih kita capital gain ataupun dividen. Konsep value investing ini bukan cuma ada di saham, tapi berlaku di hampir semua aset kelas. Contoh gini, misalkan ada rumah atau ruko di BSD yang harga pasarnya 3 miliar. Tapi ada satu ruko yang dijual dengan harga 2,5 miliar karena orangnya lagi BU nih. Jadi dia buru-buru pengen rukonya kejual, butuh jual secepatnya atau kalau bisa sekarang juga. Kalau kita beli sekarang dengan harga 2,5 miliar, otomatis kita dapat barang murah atau bahasanya under value. Saham juga sama, ada saham yang salah harga, kemurahan, margin of safety-nya besar, lalu kita buy. Itu konsep value investing kan. Sekarang gue melihat adopsi kripto yang semakin meluas di seluruh dunia. Cuma gue nggak akan bahas kripto secara keseluruhan karena nanti akan kemana-mana bahasannya. Di sini gue cuma akan bahas tentang Bitcoin sebagai contoh. Adopsi Bitcoin udah semakin luas. Lalu approval ETF spot Bitcoin akan mulai di Januari 2024. Habis itu ada halving Bitcoin di sekitar bulan April. Satu sentimen positif lagi yaitu The Fed udah mulai dovish dan berencana untuk cut rate 3 kali di tahun 2024. Harga Bitcoin sekarang di sekitar 40 ribuan dolar atau 600 jutaan. Mahal atau murah menurut kalian? Coba nanti komen di bawah. Kalau menurut gua jujur kemurahan. Tapi sekali lagi jangan dengerin gua. Kalau kalian rasa mahal ya jangan dibeli. Tapi kalau menurut gua pribadi harga sekarang untuk Bitcoin masih sangat murah dan gua masih punya margin of safety yang cukup bagus even di harga sekarang. Jadi ya gua akan terapkan konsep value investing di sini. Untuk 2024 gue belum nemu aset yang lebih under value dari Bitcoin. Oleh karena itu, gue putusin untuk hajar lebih banyak lagi. Investasi itu nggak perlu setia selamanya kayak sama pasangan. Kalau ada yang lebih bagus, lebih under value, ya sikat aja. Nice. Tapi dengan catatan harus paham mengenai karakteristik aset kelas tersebut dan punya conviction sendiri ya. Apakah nantinya gue akan all in di kripto? Belum tentu. Contoh bodoh begini deh, tahun depan Apple ke 30 dolar. Masa iya gue nggak beli? Atau misalkan BCA ke 3.000 rupiah. Masa iya gue nggak beli? Nggak mungkin kan? Jadi gue hajar banyak ke Bitcoin bukan karena kriptonya lagi hype. Tapi di sini soal aset kelas yang paling menarik di momen tertentu. Kalau kalian yang ikutin gue dari 2021, ingat kan di 2021 kita hajar apa aja? Tech stock seperti MTech, Arto, BBB, DMMX. Habis itu di 2022 gimana? Pas cycle-nya selesai, turun semua kan. Tapi di 2022 ada sektor komoditi atau batubara yang manggung dan kita bisa raup cuan dari ITMG, PTBA, Adaro, dan lain-lain. Gue melihat Bitcoin ini sama seperti cycle tersebut. Gak ada alasan untuk gue nggak invest lebih banyak di Bitcoin untuk kondisi kayak sekarang. Tapi sekali lagi, jangan dengerin gue. Coba research sendiri. Karena jujur nggak ada untungnya juga buat gue kalau kalian beli Bitcoin. Coba kalian cek market cap Bitcoin itu berapa. Uang kalian nggak akan naikin harga Bitcoin juga. Jadi buat kalian yang bilang gue pom-pom lah, salesnya Bitcoin lah, coba pelajar lagi bener-bener sampai kalian ngerti. Di sini yang gue pikirin juga soal opportunity cost. Kalau di cycle terbaik kita nggak manfaatin momentumnya dan malah parkir uang kita di tempat lain, opportunity cost-nya bakal besar banget. Seperti yang kalian mungkin ketinggalan cycle tech stock di 2021 atau super cycle commodity di 2022. Pasti nyesek kan porto nggak gerak gimana? Untuk 2024 ini, gue akan hajar terus sampai porsi gue 70% di kripto. Dan dari 70% ini udah pasti lebih dari setengahnya gue hajar di Bitcoin. Baru kurang lebih sekitar 20% gue akan taruh di altcoins yang potensi naik kali 10, kali 30, atau bahkan kali 100. Tapi gue nggak akan taruh terlalu banyak dulu di alts. Nanti 6-10 bulan setelah halving, pas Bitcoinnya udah rally, baru gue akan mulai switching pelan-pelan ke altcoins. Dan at the end, profit dari alts ya akan tetap dipakai untuk buyback Bitcoin lagi. Kalau untuk saham US, untuk saat ini gue cuma punya 2 saham, dan tentunya saham yang relate dengan industri kripto. Pertama ada Coinbase dengan 75% porsi, dan ada HOOD dengan 25% porsi. Menurut gue, Coinbase ini masih ada upside sampai 300 dolar, dan HOOD maybe 20 dolar, cuman jauh lebih high risk. Karena ya kualitas perusahaannya juga beda ya. Untuk saham Indo gue cukup pede dengan sektor tech di 2024 ini. Untuk sahamnya belum tahu mau hajar kemana. Cuman untuk sekarang yang ada di portofolio cuman ada Goto. Disclaimer ya, bukan rekomendasi beli. Gimana kalau porto trading? Untuk porto trading saham 60%, forex 20%, dan kripto 20%. Mungkin muncul pertanyaan kenapa di saham lebih besar? Karena di saham gue nggak pakai margin, sedangkan di forex dan kripto gue trade di futures market dengan leverage. Jadi tentunya secara modal yang di futures market akan lebih kecil. Soal porto trading di 2024 gue juga udah buatin videonya secara
secara lengkap, kalian bisa tonton di video yang ini. Di video ini gue jelasin secara lengkap gimana alokasi dan komposisi porto trading gue di 2024. Tentunya nggak di compound dengan modal yang sama dan profitnya selalu gue hajar ke porto invest lagi. Padahal tadi abis mention soal trading, gue jadi keingat banyak banget dari kalian yang pengen belajar trading. Cuma gue ingetin sekali lagi, trading itu nggak segampang yang kalian lihat di sosmed. Realitanya perlu ratusan hingga ribuan jam yang kalian spend untuk belajar, backtest, dan memahami market secara keseluruhan. Di 2024, gue akan buka lagi program 6 bulan secara gratis dari Februari sampai Juli 2024. Dimana kalian bisa belajar selama 6 bulan full via Zoom setiap hari Kamis dan ada puluhan modul dari basic yang bisa kalian akses secara gratis. Gak cuma itu, kalian juga akan di-invite ke grup eksklusif dan selama 6 bulan tersebut kalian bisa belajar dari trader-trader yang ada di sana sambil praktek langsung. Program dan grup trading ini gratis, nggak dipungut biaya. Untuk syarat joinnya cuma satu, cuma perlu akun demo. Kenapa harus ada akun demo? Karena gue cuma mau terima orang-orang yang emang niat untuk belajar. Kalau akun demo aja nggak punya, gimana mau belajar dan praktek kan? Buat akun demonya gratis, cuma pakai email doang. Langsung buat aja sekarang via link ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini. Setelah kalian buat akun demonya, langsung screenshot aja dan chat ke admin gue via link ada di deskripsi. Yang ini linknya. Nanti admin gue bakal invite kalian ke grupnya. Kita akan start di 1 Februari, jadi pastiin kalian join biar bisa belajar full selama 6 bulan secara gratis. Lalu setelah bahas Bitcoin dan juga altcoins, banyak yang nanya juga gimana soal coin micin. Yes, gue ada dengan porsi lucu-lucu aja dan gue beli dengan uang yang memang udah siap untuk hilang. Pesan gue satu, kalau mau hajar ke token atau coin micin, pakai porsi yang masuk akal dan jangan berekspektasi terlalu tinggi. Karena kalau kalian berekspektasi terlalu tinggi dan nanti koin atau tokennya rakpul, kalian malah bakal kecewa. Gue ingetin sekali lagi, jangan berharap cepet kaya atau kaya instan dari coin micin. Kalau mau spekulasi ya dengan porsi yang masuk akal aja. Kalau gue pribadi paling 1-2% aja dari total porto. Kalau bisa kali 100 ya syukur, kalau hilang pun ya udah. So far fokus untuk 2024 sampai 2025 seperti yang kita bahas tadi. Cuma nantinya kondisinya gimana di 2024 gue juga nggak tahu pasti. Kalau memang ada perubahan besar baik secara makro, inflasi, suku bunga ataupun dari industri kripto atau saham sendiri dan mengharuskan gue untuk melakukan rebalancing lagi, ya gue akan update lagi nanti di channel YouTube ini. Sekali lagi disclaimer, semua informasi yang gue sampaikan di sini hanya untuk sharing aja, bukan financial advice. Cukup jadikan referensi aja dan tetap do your own research. Kalau kalian masih merasa nyaman di saham dan convictionnya memang adanya di sana, ya jangan ikut-ikutan pindahin semua ke kripto. Yang pasti satu, belajar dulu, kenalin dulu industrinya, pahamin karakteristik aset kelasnya. Kalau udah punya convictionnya, baru masuk. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video di channel YouTube ini, kita punya puluhan modul gratis yang bisa kalian akses. Bisa langsung cek di playlist, ada belajar forex dari nol, belajar kripto dari nol, nabung saham, perspektif, dan playlist lainnya. Semua video ini dengan tujuan bisa membantu perjalanan trading dan juga investasi kalian. So, kalau kalian merasa terbantu, jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan. By the way, next video mau bahas soal apa lagi nih? Request di kolom komen ya. Kalau menarik pasti gue buatin. Salam cuan.